dalam marzuki nderek-nderek matur, saya enggak menentang, tapi ingin yang enggak beres itu dibenahi supaya maslahat untuk rakyat, maslahat untuk anggaran negara, enggak membengkak, enggak nambah hutang, dan maslahat untuk presiden juga. Mohon Pak Menteri, mohon ya, jangan diteruskan menyalahi kaidah syariat, paham nggih? Terus kepada pemerintah kami juga mohon dipertimbangkan yang bijaksana. Mohon Menteri Agama, mohon, please, mohon ya, isu atau apa barangkali temenanan, mohon dibatalkan. Katanya untuk mendukung MBG makan bergizi gratis akan diambilkan dari dana zakat Basnas dan diambilkan katanya dari wakaf tunai apa kami kurang tahu. Mohon, itu enggak bisa. Zakat itu ada pembentukannya untuk para asnaf 8 atau mustahik, yang mereka itu muslim bukan non muslim. Muslim pun yang fakir miskin atau yang punya utang atau musafir enggak punya bekal untuk pulang atau mu'allaf, kayak begitu. Sementara yang menerima manfaat MBG itu pertama pihak pengusaha yang punya dapur, katanya ambil laba sekitar 33%, 15.000 yang 5.000 untuk biaya operasional, yang 10.000 jatuh ke penerima manfaat, penerima nasi. Nah, zakat itu untuk asnaf fakir miskin. Lah pengusaha-pengusaha yang punya 10 dapur itu bukan fakir miskin, itu kaya raya, enggak berhak menerima zakat. Di sekolah-sekolah kaya miskin terima semua, padahal zakat hanya untuk yang miskin ya. Lalu di sekolah muslim non muslim terima semua. MBG itu zakat enggak boleh untuk non muslim. Mohon Pak Menteri, mohon ya, jangan diteruskan menyalahi kaidah syariat, paham nggih? Terus kepada pemerintah kami juga mohon dipertimbangkan yang bijaksana. Puasa itu kalau bisa kebutuhan sebulan berapa sih, transfer aja. Perkara yang kadung punya dapur terus mereka kelimpungan, lah aku lek rugi kadung gawe dapur gak masak sak bulan, udah itu pitung buri. Tapi mohon kemaslahatan umat, kemaslahatan publik rakyat banyak didahulukan. Anak SMP SD tentu kita ingin mereka puasa, kecuali yang non muslim. Nah, satu dapur mengcover 3.000 porsi itu enggak mungkin masaknya subuh, masaknya mesti sejak malam mas, wong 3.000 porsi. Sementara bagi yang enggak puasa jam 11-12 langsung dimakan. Mungkin masih lumayan lah lauknya, sambal gorengnya, mie-nya, nasinya. Tapi bagi yang puasa, bawa pulang dimakan maghrib, masaknya sejak jam tengah malam. Apa masih baik nasi itu? Halo, apa masih sehat? Mohon dipikir. Dan jangan dipaksa makan di siang hari. Itu membatalkan puasa. Kami dalam Islam ada kaidah
ulil amri wajib ditaati, kecuali kalau maksiat yang enggak wajib ditaati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Terus kami usul Pak Pemerintah, karena itu dananya ratusan triliun setahun, dan kami khawatir kami nggak tahu, kami buta terhadap anggaran negara. Kami khawatir jangan-jangan dengan cara menaikkan pajak, jangan-jangan dengan cara mengurangi alokasi dana pendidikan nasional, jangan-jangan diambilkan dari apa yang untuk sakit itu BPJS, terus berdampak sekitar 11 juta apa berapa, kayak nggak mau, akhirnya mereka kesulitan akses dana BPJS. Itu loh, dana yang sifatnya subsidi kedaruratan itu tidak boleh mensubsidi A ngepuk sisi yang lain. Itu namanya gali lubang tutup lubang ya, karena ratusan triliun supaya enggak membengkak, enggak membebani anggaran negara, supaya enggak ngambil dari pos-pos lain yang lebih penting, supaya enggak sampai utang luar negeri, supaya enggak membengkak. Mohon dipertimbangkan, semua sekolah atau masyarakat yang akan menerima enggak harus dipukul rata. Tanya aja biar gurunya yang nanya, siapa yang mau terima MBG, siapa yang enggak mau karena sudah ekonomi cukup, atau kadang menu MBG bagi yang kaya itu tidak lebih bergizi daripada yang mereka makan sehari-hari, tidak lebih gurih daripada cita rasa yang dibuat ibunya sendiri, akhirnya enggak kemakan, mubazir. Mohon ditanya langsung aja, sekolah gasek yang mau siapa, nanti ya diberi yang mau itu saja, yang nggak mau biar tanggungan orang tua. Sehingga kalau begitu maka MBG yang barangkali agak kedaruratan, buktinya diambil dari mana-mana, itu jatuh kepada yang berhak, nggak sampai dibuang sia-sia, nggak sampai mubazir. Mohon, kami nggak menentang MBG, tapi kami khawatir kalau dipaksakan seperti itu, mereka yang kaya, yang cita rasanya di atas kualitas MBG, mereka ngenyek, menghina, membuang, mubazir. Apalagi dana begitu harusnya jatuh kepada yang berhak, yang fakir miskin, yang butuh. Saya yakin kalau didata ulang hanya untuk yang butuh tidak harus ratusan triliun, akan mengurangi sebanyak-banyaknya sehingga tidak sampai mengganggu anggaran Dignas, enggak mengganggu anggaran BPJS, enggak mengganggu Basnas, karena masing-masing punya pos sendiri. Ini saya matur demi kemaslahatan. Setuju toh? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi, untuk puasa jangan dipaksakan dibagi. Dipangan di sekolahan mereka membatalkan puasa, haram. Dibawa pulang nanti khawatir satu wadai hilang, besok lupa enggak dibawa gurune sing kepotokan, dan khawatir masakannya sayurnya jangan-jangan sudah tidak baik karena bisa-bisa dimasak sejak kemarin malam. Itu loh. Terus kami juga usul Pak Pemerintah,
itu kan untuk membuka lapangan pekerjaan. 1 juta lapangan pekerjaan terbuka dengan MBG. Tapi juga jangan menutup mata, ada yang banyak menjadi korban gara-gara MBG. Banyak sekolah-sekolah yang di situ ada kantinnya. Nah, kantin itu kadang dikelola bapak tukang kebun, bapak itu atau bagian ibu cleaning service dan yang lain-lain, yang mereka bukan ASN, bukan PNS honorer, yang paling-paling sebulan dapat gaji 300, 400, tapi diperkenankan buka kantin. Lah kena MBG mas, kantinnya ya tutup gitu loh, paham ya? Jadi memang itu bisa membuka lapangan pekerjaan, tapi mohon kita juga sejujurnya membuka mata, buka telinga. Ada yang jadi korban karena MBG itu. Warung sekitar SMP bukan hanya yang di kantin, itu juga terdampak. Anak-anak dulu jajan di warung sekitar, sekarang wis nggak paten jajan. Kasihan mereka juga. Pondok misalnya segede Ploso, Lirboyo, Sarang, terus Asem Bagus, Paiton, terus Zainul Hasan, Sidogiri, itu di sana ada banyak warung milik Ustadz, milik Gus, milik Ning, milik Kiai. Kalau sekali setiap siang semua santri dapat MBG, kalau sing tuku ning warunge Gus, ya Guse yang ngene mah. Apa iki? Mesakne. Nah, saya usul jangan puo-puo, jangan serakah, jangan monopoli, maunya semua dikelola oleh pihak ini. Berbagilah, taruhlah dapur ini itu mengcover 3.000. Areal nggak jauh dari dapur itu ada sekian warung, ya. Nah, 3.000 itu butuh berapa? Taruhlah butuh beras 2 kintal. Dibagi aja masing-masing warung, suruh masak beras 10 kilo. Sekian warung nanti setor ke MBG, tinggal diberi ini loh, berasnya harus ini. Berasnya dari pihak dapur MBG dimasak oleh warung-warung sekitar dengan kematangan kayak begini, nanti setor semua ke MBG, masing-masing diupahi 100.000 lumayan. Ya, ada MBG tapi warung dapat rezeki. Dan nyuwun sewu supaya mengemasnya juga cak-cek ndang selesai. Jangan hanya pegawai resmi yang mengerjakan, bagi rezekilah. Ada anak kampung, ada anak IPENU, pemuda Muhammadiyah, terus ada Karang Taruna nganggur, ya ambillah anak 50 apa ya apa, setiap jam berapa pagi mengemas bareng-bareng. Nanti diopai 50.000-an. Berbagi tapi kita nggak kupuh masak sejak malam. Masak pagi berani, karena dimasak puluhan warung yang ada di sekitarnya. Yang pihak MBG tinggal lauknya. Nanti taruhlah mulai bakda subuh masak, jam 8 mateng semua, dikeroyok 50 Karang Taruna di kampung itu, sejam selesai. Sehingga nasi itu benar-benar fresh. Andai yang begitu dimakan buko, saya kira masih nutut, ya. Kalau masak dari malam dimakan buko, ya
wassalam. Mohon-mohon dipertimbangkan semua, dan ini kalau sampai enggak dibenahi terus ruwet ribut di bawah, itu juga merugikan Pak Presiden juga. Nama Presiden jadi enggak baik, gitu loh. Popularitasnya jadi menurun, angka dukungan jadi menurun. Nah gitu loh. Jadi kalau kami usul begini, bukan anti pemerintah, itu juga nama baik pemerintah juga. Gitu ya. Dan mohon kontrol mutu benar-benar diterapkan. Dapur yang harusnya beras premium tapi pakai beras bulog harus kena prit kartu kuning. Ya, ayamnya misalnya harus ayam segar, tapi dia membeli ayam fresh run impor dari Australia atau dari mana-mana, ya kena semprit. Harusnya begitu. Kalau enggak, nanti terulang lagi ratusan keracunan digoreng di medsos, juga mempengaruhi dan bisa menjatuhkan nama presiden. Gitu. Niki Pak Pemerintah dalam marzuki derek matur, saya enggak menentang, tapi ingin yang enggak beres itu dibenahi supaya maslahat untuk rakyat, maslahat untuk anggaran negara, enggak membengkak, enggak nambah hutang, dan maslahat untuk presiden juga. Ngaji.